Bagi masyarakat pesisir, Nusa Barong bukan sekedar pulau, melainkan wilayah yang sejak lama dipercaya menyimpan sejarah kelam dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Misteri Pulau Tak Berpenghuni Nusa Barong, Jember, Jawa Timur. Di selatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat sebuah pulau yang hingga kini tetap kosong dari kehidupan manusia. Namanya Pulau Nusa Barong. Meski jaraknya hanya beberapa kilometer dari daratan utama, pulau ini seolah terpisah oleh batas tak kasat mata. Tidak ada permukiman, tidak ada aktivitas warga, dan hampir tak pernah disinggahi. Bagi masyarakat pesisir, Nusa Barong bukan sekedar pulau, melainkan wilayah yang sejak lama dipercaya menyimpan sejarah kelam dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Di masa lalu, Nusa Barong pernah dihuni dan menjadi wilayah bernilai tinggi karena kekayaan alamnya. Namun rangkaian peristiwa kelam, konflik hingga kepercayaan mistis perlahan mengubahnya menjadi pulau terlarang yang ditinggalkan manusia. Apa sebenarnya yang terjadi di Nusa Barong? Dari sebuah pulau yang begitu indah, menjelma menjadi salah satu wilayah paling misterius di Jawa Timur. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang terkenal ganas, akses menuju pulau ini tidak mudah. Ombaknya tinggi dan arus lautnya kuat. Kondisi inilah yang membuat Nusa Barong sejak lama jarang disinggahi. Tak hanya kondisi alam ekstrim yang membuat pulau ini ditinggalkan, ada alasan lain yang lebih dalam yang membuat Nusa Barong dikenal sebagai pulau terlarang dan tak berpenghuni. Nama Nusa Barong berasal dari bahasa Jawa. Nusa berarti pulau. Sementara Barong dalam kepercayaan masyarakat Blambangan kuno sering dikaitkan dengan kekuatan gelap atau penjaga alam tak kasat mata. Di balik kesunyiannya, Nusa Barong pernah menjadi saksi peristiwa kelam di masa lalu. Pada masa kolonial Belanda, pulau ini disebut pernah digunakan sebagai tempat pengasingan. Konon katanya pada abad ke-18, wilayah ini pernah diselimuti duka. Sebuah penyerangan tragis dari penjajah dengan kejamnya merenggut nyawa para penduduk yang kala itu masih menetap dan menggantungkan hidupnya di pulau ini. Ada sebuah kisah yang membuat hingga akhirnya masyarakat memilih meninggalkan Nusa Barong. Semua berawal dari sebuah kesepakatan. Saat penguasa setempat meminta bantuan pihak luar untuk mengamankan wilayah dan kekuasaan. Sebagai imbalannya, hak atas kekayaan alam diserahkan, termasuk sarang walet yang sejak lama dipercaya bukan sekedar komoditas, melainkan bagian dari keseimbangan alam pulau itu sendiri. Namun kesepakatan itu perlahan berubah menjadi jerat, campur tangan semakin dalam, dan Nusa Barong tak lagi berada dalam genggaman mereka yang memahaminya. Seiring melemahnya kerajaan Blambangan, pengaruh VOC perlahan merayap masuk ke Nusa Barong. Pulau ini perlahan berubah menjadi titik perebutan, tempat sarang walet diperdagangkan. Keseimbangan alam mulai terusik, dan sejak saat itu Pulau Nusa Barong pun menjelma menjadi rebutan. VOC melihat kondisi tersebut. Seketika Nusa Barong dikosongkan sepenuhnya. Gua-gua tempat walet bersarang dibakar dan diberi belerang agar burung-burung itu tak kembali. Strategi ini memang berhasil menghentikan aktivitas manusia, namun sekaligus mematikan denyut kehidupan pulau itu sendiri. Hingga kini, gua-gua Nusa Barong tetap sunyi dan menjadi saksi bisu dari sebuah kebijakan yang mengubah sejarah, sekaligus meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar pulih. Sejak saat itu, Nusa Barong tak pernah benar-benar kosong. Meski tak ada manusia yang tinggal, pulau ini dipercaya tetap dihuni oleh kehadiran lain. Sosok-sosok tak kasat mata, penjaga yang setia menetap,
dan tak pernah memberi izin sembarang orang untuk datang. Bagi warga pesisir Jember, pulau ini bukan hanya wilayah yang tak sembarang orang bisa datangi, melainkan ruang yang dipercaya memiliki penjaga tak kasat mata. Salah satu kepercayaan yang paling dikenal adalah keberadaan sosok penjaga pulau, yaitu harimau putih dan ular raksasa. Keduanya diyakini bukan sekedar satwa, melainkan penjaga pulau yang muncul untuk melindungi Nusa Barong dari gangguan manusia. Tidak hanya itu, terdapat pula legenda tentang sosok ratu spiritual yang diyakini menguasai sekaligus melindungi wilayah Nusa Barong. Dalam kepercayaan setempat, ratu ini hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Konon, di balik keindahan ombaknya yang bergulung, Nusa Barong menyimpan sisi gelap yang tak pernah diinginkan oleh jiwa manapun. Sebuah wilayah yang menjadi batas antara dunia nyata dan sesuatu yang tak kasat mata. Dikisahkan seorang nelayan tengah membelah sunyinya lautan. Niat hati hanya sekedar melintas, namun takdir justru membawanya pada sebuah petaka yang tak terelakkan. Di tengah desa angin, telinganya menangkap sebuah frekuensi ganjil, yaitu suara lirih manusia yang meminta pertolongan. Tergerak oleh rasa kemanusiaan dan rasa penasaran yang membuncah, ia memacu perahunya mendekat ke daratan pulau yang tak berpenghuni itu. Semakin rapat ia mendarat, jeritan itu semakin menyayat, seolah memanggilnya masuk ke dalam jantung kegelapan. Ia pun menyusuri area tersebut hingga sampai di titik tengah pulau. Namun, sunyi justru menyambutnya. Tak ada satupun sosok manusia, tak ada jejak kehidupan. Yang tersisa hanyalah hening yang memekakkan telinga. Tiba-tiba dari balik bayang-bayang hutan muncul sebuah cahaya misterius. Bukan cahaya biasa, melainkan pandangan yang menyilaukan sekaligus mematikan. Cahaya itu bergerak liar, melesat mendekat secepat kilat. Dalam sekejap mata, sang nelayan lenyap, ditelan bulat-bulat oleh cahaya misterius tersebut. Sejak saat itu, ia tak pernah kembali, meninggalkan perahunya yang kosong sebagai saksi bisu bahwa Nusa Barong memiliki rahasia yang tak boleh diganggu. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani menetap atau bersikap sembarang di pulau ini tanpa izin secara adat dan spiritual akan mengalami peristiwa tidak biasa. Mulai dari sakit misterius hingga kabar orang-orang hilang yang tak pernah bisa kembali.